Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Ada satu orang pemesan, beliau namanya Pak Eki dari Serang, Banten. Pesan Suzuki Swift tipenya GL atau ST, tahunnya 2007 sampai 2009. Entah kenapa sudah 7 kali saya cek unit, tidak ada yang sesuai. Ada yang bekas tabrakan, kemudian kilometernya rata-rata tidak sesuai, dan 2 kali ada yang bekas banjir, ketemu mobil yang bekas banjir. Jadi ini pengalaman saya. Mungkin bisa jadi sedang apes atau belum ketemu jodohnya. Tetapi ini tidak wajar. Biasanya 2 kali sampai 3 kali closing sukses, saya bawa pulang unitnya, ketemu mobil yang bagus. Dan ini sudah 7 kali, sudah mengeluarkan biaya perjalanan 1,2 juta muter-muter Jabodetabek. Mungkin ada yang kondisinya bagus, tetapi mungkin tidak banyak. Itu untuk Suzuki Swift GL atau ST. Jadi jika Anda sedang mencari Suzuki Swift, baiknya Anda hati-hati dan teliti pas ngecek mobilnya. Jadi karena sudah 1 bulan Pak Eki ini pesan mobil di saya Suzuki Swift, tidak dapat unitnya. Akhirnya beliau ini mungkin nonton video mobil pesanan Pak Irsyad dari Boyolali, Jawa Tengah. Pak Irsyad ini pesan Honda Jazz GE8 tipe S. Akhirnya Pak Eki ini berpaling ke Honda Jazz GE8 tipe S tahun 2008. Alhamdulillah saya cek sekali unitnya dapat. Ini unit pesanan Pak Eki dari Serang, Banten. Dan untuk update harga pasaran mobil ini, saat ini sudah saya sampaikan di video Pak Irsyad, 110 sampai 115 juta untuk update saat ini. Jika mau pesan di saya, itu sudah ada spare untuk perbaikan dan jasa. Dan Pak Eki ini carinya memang yang kilometernya rendah, yang rapi. Itu berbeda harganya. Jika kilometernya rendah, kemudian mobilnya banyak orinya, itu harganya beda 5 juta sampai 10 juta. Dan mobil ini totalnya di 120 juta. Kilometernya 75.000. Mobil ini tahun 2008, tipe S GE8. Pajaknya panjang, bulan 7 2023, dan untuk platnya juga panjang 2026. Anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda tahu update pasaran mobil bekas saat ini, karena jelas berbeda. Yang kilometernya rendah seperti ini, catnya banyak orinya, interior ori, itu harganya beda. Agak sedikit mahal karena termasuknya barangnya masuknya di kategori istimewa. Istimewa itu tidak harus tidak ada lecet, semuanya bagus, itu tidak. Istimewa itu yang kilometernya rendah, catnya banyak orinya, interiornya ori, dan tangan pertama dari baru. Rata-rata seperti itu yang termasuknya mobilnya istimewa. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa saya akan jelaskan spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini. Jadi Anda jika berminat dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Saya akan mulai bahas dari kondisi eksteriornya. Ini untuk bagian depannya. Headlamp
Kristal multi reflektor utuh, tidak ada yang pecah. Sudah ada tambahan ornamen krom. Dan untuk bumper depan ini, bagian ini ori. Bagian ini catnya ori. Dan kondisinya hanya baret-baret halus seperti ini. Pecah parah tidak ada untuk bumper depan ini. Beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang di bagian ini. Dan untuk headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Serta untuk kap mesin ini, catnya masih ori. Ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 95 mikron. Jadi masih ori untuk cat kap mesin ini. Honda Jazz GE8 tipe S atau tipe RS, mesinnya masih sama 1500 cc 4 silinder EVTEC. Tenaganya 120 PS. Torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis konvensional. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota 12 km per liter dan untuk rute luar kota 13 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara kasar. Dari dalam mesin ini tidak ada sepluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas untuk mesinnya sangat sehat sekali. Mobil ini kilometernya 76.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya saat ini tidak ada catatannya. Untuk buku servisnya ada. Terakhir servis di bengkel resmi ada catatannya. Dan untuk saat ini ganti oli mesin wajib karena sudah jelek, dan untuk oli transmisi matic memang masih bagus, tetapi karena tidak ada rekornya baiknya diganti saja. Untuk oli mesin itu 350.000 dan untuk oli matic itu 500.000, dan jika mau di flashing di bengkel-bengkel terdekat itu 850.000, dan di bengkel resmi misalnya mau ke Honda itu di 1,2 juta. Dan ini hasil tester oli-olinya. Ini untuk oli mesin, dipsticknya di sini. Kita tunggu beberapa saat. Ini ya, masih berjalan di 29,3%. Jadi jelas minta diganti untuk oli mesin ini. Dan catatan penggantian oli berikutnya tidak ada. Dan untuk dipstick oli maticnya di sini posisinya. Kita akan restart dan kita tunggu beberapa saat. Ini ya, di 90,0%. Masih bagus, hanya memang tidak ada rekornya. Yang sudah saya sampaikan tadi, baiknya diganti saja. Untuk kedepannya agar enak ganti oli berikutnya kapan, kita tahu ada rekornya nantinya. Dan untuk minyak remnya, ini di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi jelas untuk minyak remnya mobil ini masih layak dipakai, masih bagus. Untuk packing dan seal mobil ini belum ada yang minta diganti. Biasanya di seal noken as dan seal VTEC ini biasanya minta diganti, dan ini tidak ada. Untuk gearbox atas juga kering, cover valve juga kering bagian atas ini, dan bagian bawah kering. Tidak ada yang rembes sama sekali. Untuk kaki mobil ini menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt, masih bagus. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA nya dia kecil karena ampernya juga kecil. Place white good, masih bagus sekali. Akinya masih layak sekali dipakai. Dan untuk radiator ini masih menggunakan air coolant. Nah ini. Dan untuk sealer kap mesin ini sudah pasti utuh karena catnya masih ori. Cross member depan ini dan apron utuh, lastitik pabrikannya masih bawaannya. Jadi jelas untuk bagian depan ini tidak ada indikasi bekas tabrakan. Velgnya masih original Honda Jazz GE8 tipe S. Desainnya seperti ini velgnya. Dan untuk
Pembuatan bannya di 2021. Profil bannya 185-55R15. Saya akan ukur ketebalan bannya di 7,13 mm. Masih bagus sekali untuk ban depan kanan ini. Dan untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan ini juga ori catnya. Ini 95 mikron. Dan kondisinya bagus sekali, mikasin utuh. Spion ini ada baret-baret seperti ini. Pilar-pilar ini juga masih ori. Ini 95 mikron. Bagian atap sama ori, catnya 95 mikron. Dan kondisinya tidak ada yang belang. Masih baik sekali. Ada antena model shock pull. Dan untuk ban belakang bagian kanan, pembuatannya di 2016. Ketebalannya di 8,17 mm. Ini jika dipersenkan 95%. Kemungkinan ban ini bekasnya serep dan baru turun saat ini. Untuk ban itu memang masa pakainya di 5 tahun. Ini sebenarnya sudah masa pakainya sudah habis, tetapi ciri-ciri masih barunya ada. Jadi kemungkinan ban ini tadinya bahan serep, lama di bagasi, kemudian diturunkan sekarang ini. Termasuknya masih layak sekali dipakai, tidak ada retak. Untuk bodi samping kanan ini ori, 95 mikron. Bagian pintu ini juga sama ori, 95 mikron. Jadi semua bodi samping kanan ini ori. Berikut kap mesin ori, pilar A, pilar B juga sama ori, serta bagian atapnya. Dan kondisinya tidak ada pecah parah, hanya ada baret-baret halus, penyok-penyok halus. Masih enak sekali dilihat, artinya masih layak. Dan untuk pilar-pilar ini jelas utuh karena catnya masih ori. Silar pintunya sama, semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan jika masih original cat. Bagian kiri juga sama, semuanya utuh. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D-nya. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Ada tambahan krom juga sama dengan lampu depan. Bagasi belakang ini sama, catnya ori. Stop lamp bagian kiri sama, utuh, tidak ada yang pecah. Dan bumper belakang ini beberapa ada yang ori. Bagian ini sudah pernah dicat ulang. Jadi bumper juga tidak semuanya dicat ulang, masih ada yang ori. Dan di sini ada baret. Ini bagian ini ori. Dan di bagian ini juga kita bisa menilai lecetnya, tidak ada cat lainnya, langsung dasar. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya rapi, utuh. Dan untuk ban serep ada di bawah sini. Untuk ban serep ini ketebalannya di 5,85 mm, masih layak dipakai. Di sini juga tidak ada korosi, rapi, hanya kotor saja. Ini nanti akan bersih di salon. Dan untuk selar bagasi belakang ini sudah jelas utuh karena catnya masih ori. Dan untuk rear cross member ini las titik pabrikannya ada, masih utuh. Jadi untuk bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi ditabrak dari belakang karena cat bagasinya masih ori. Sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Untuk ban belakang bagian kiri pembuatannya di 2019. Dan untuk ketebalan bannya di 7,21 mm, masih layak sekali dipakai. Dan untuk bodi samping kiri ini sama ori, tidak ada pecah parah, hanya di spion-spion saja. Bagian kanan juga spion ada baret-baret seperti ini. Spakbor depan catnya ori.
Dan untuk ban depan bagian kiri, pembuatannya di 2021 sama dengan bagian kanan. Masih bagus sekali, liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini tahun 2008. Catnya masih rata-rata semuanya ori. Yang seperti ini langka, adanya di mobil yang kilometernya rendah. Kemudian di bumper depan pun yang pernah dicat ulang itu hanya beberapa saja, tidak satu bumper dicat. Bagian kanan dia masih ori, hanya bagian kiri yang pernah dicat ulang. Dan bumper bagian kiri sama yang pernah dicat ulang. Bumper belakang bagian kanan itu masih ori. Dan untuk kondisi pengecatan ulangnya juga bagus, tidak belang. Jadi kalau menurut saya mobil ini tidak usah diperbaiki pun masih layak sekali di tahun 2008. Jika memang mau detailing bagus ya diperbaiki di spion kanan kiri, di bumper juga ada yang penyok-penyok sedikit. Itu saya lihat ada 3 titik, 1.500.000 jika mau diperbaiki eksteriornya, dicat ulang lagi. Tetapi masih layak sekali kalau menurut saya, tidak usah diperbaiki pun, hanya di salon saja untuk menghilangkan baret-baret halus itu bisa hilang nanti di salon. Untuk jenis mobil city car atau sedan itu 500.000, mulai dari poles bodi, membersihkan ruang mesin, interior dan bagasi. Jadi ini bagaimana Pak Eki, jika mau diperbaiki saya bisa bantu, dan jika mau di salon saja saya juga bisa bantu. Untuk mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan karena catnya rata-rata masih original. Untuk kunci masih ori, masih dapat 2. Dan remote-nya ini tambahan. Remote-nya masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat, hanya di bagian fabriknya ini kotor. Ini bisa dibersihkan nanti di salon. Door handle warna silver, power window 4 pintu, auto sisi driver. Sudah lengkap, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Power window bagian driver ini aktif, power window bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri sama aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk trim bagian depan kiri, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon depan ini utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit-sedikit kotor, nanti ini akan bersih di salon. Dan untuk joknya, aslinya fabric, ini hanya disarung, tidak permanen. Sarung jok bagian penumpang depan kondisinya bagus. Sarung jok bagian driver sama, layak dipakai, masih bagus. Dan untuk jok aslinya ini fabriknya masih utuh. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya tidak ada yang cacat. Fabriknya bagian ini masih bersih. Di bawah sini ada speaker dan cup holder. Trim bagian belakang kiri sama, utuh detailnya. Dan untuk plafon belakang ini utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris kedua sama, hanya disarung, tidak permanen. Sarung joknya masih bagus sekali, masih layak dipakai. Dan untuk jok aslinya ini fabriknya. Semua mobil sebelum saya bayar sudah saya diagnosa dulu. Mobil ini juga tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati, sudah saya diagnosa sebelum saya bayar. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Untuk soket UBD2-nya posisinya dia di sini. Sudah masuk. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Honda. Untuk Honda otomatis dia langsung pilih tahun saja. Dan scan-nya nanti all system. Auto scan. Di sini kita akan pilih all system. Yes, oke. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%.
Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, ABS bagus, semuanya bagus. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi untuk mobil ini jelas, kelistrikannya bagus. Mobil ini juga aman, tidak bekas banjir, besi-besi jok aman, tidak ada karat, besi-besi yang di dalam dashboard ini aman, tidak ada karat. Jadi jelas tidak bekas banjir. Kilometernya ini 76.000, dan ini untuk kondisi setirnya kulit jeruk, kenceng, dan di pedal gas ini harus tidak ada sedikit pun yang habis jika kilometernya 70 ribuan. Jika ada yang habis, sudah pasti kilometernya tidak sesuai. Dan di bagian ini juga yang sering dipegang-pegang itu pastikan masih kulit jeruk seperti ini. Jadi meskipun rekornya sudah lama tidak servis di bengkel resmi, kita bisa menilai dengan ciri-ciri. Dan ciri-ciri yang akurat itu di catnya. Mobil ini masih banyak sekali yang original catnya. Dan untuk di bagian ini memang materialnya yang kurang bagus. Seperti ini, ngelupas-ngelupas seperti ini. Dan di bagian ini rata-rata semua Honda Jazz di stiker atau di repaint. Dan ini Pak Eki minta di repaint. Jadi yang mau di repaint ini berikut dengan ini. Ini perkiraan 500.000, repaint 3 panel seperti ini. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya sudah saya jelaskan tadi, tidak ada catatannya. Dan untuk buku servisnya masih ada, masih disimpan, tetapi terakhir sudah lama sekali servis di bengkel resminya. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, suhu panas dingin, suhu panas mesin, electric power steering, ABS di bagian kanan. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya masih hidup. Dan untuk wiper belakang aktif. Ini untuk dashboardnya utuh, kisi-kisi utuh, laci-laci tidak ada yang patah, semuanya masih bagus. Kisi tengah sama, masih bagus. Kisi bagian kanan ini sama, masih bagus. Dan untuk head unit ini sudah diganti, monitor aftermarket masih aktif. Saya akan coba kamera mundurnya, masih aktif. Lampu hazard aktif. Pengaturan AC, kecepatan, arah, semburan di bagian ini lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini untuk suhu, rear defogger, tombol on off AC, open close air. Di bawah sini ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan. Dan ini tuas transmisi maticnya sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya coba. Untuk transmisi maticnya saya jamin sempurna. Di sini juga keadaannya utuh sekali, hanya beberapa ada kotor, nanti bisa dibersihkan di salon. Masih bagus, hand grip masih bagus. Dan untuk keadaan sun visor ini sama, masih bagus. Lampu-lampu masih bagus, spion fungsinya masih bagus. Sun visor bagian driver ini keadaannya masih bagus, hanya perlu sedikit-sedikit nyalon saja agar nantinya tambah bersih. Untuk AC juga dingin. Ini sudah kita nyalakan di posisi 1. Saya akan coba dengan alat termometer ini ya. Suhunya dia di 31,2 derajat Celcius. Ini belum saya tempel. Kecepatannya 0,0. Saya akan tempelkan di sini. Kecepatan 1, kecepatannya di 2,5. Bagus sekali, tidak perlu ganti filter AC karena masih bagus. Anginnya saya akan naikkan di kecepatan 2. Kecepatan 2 dia di 3,8. Bagus. Untuk evaporatornya juga saya jamin masih bagus sekali. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius.
itu masih termasuknya dingin. Ini pelan-pelan turunnya suhunya. Sekarang ini sudah dapat di 23,3 derajat Celcius. Jadi jelas untuk AC-nya mobil ini dingin sekali. Ini juga bisa di 19 derajat Celcius jika kita tunggu. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Eki dari Serang, Banten. Mobilnya layak sekali dibeli, PR-nya masih di batas wajar, dan mobil yang kondisinya seperti ini itu langka karena kilometernya rendah sekali. Selain yang saya jelaskan tadi PR-nya, untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Masih senyap sekali, normal, hanya perlu spuring saja karena setirnya lari ke kiri. Untuk spuring itu 200.000. Jadi mobil ini totalnya berikut dengan semua diperbaiki yang saya jelaskan tadi, sampai ganti oli dan jasa saya, totalnya di 120 juta. Jadi memang agak sedikit berbeda jika kilometernya rendah seperti ini. Masuknya mobil ini barang istimewa yang pernah saya jelaskan di video mobil pesanan Pak Irsyad dari Boyolali, itu di 110 sampai 115 juta, kilometernya 100.000 ke atas, itu masih dapat. Jadi ini bagaimana Anda jika Anda mau cari yang standar saja, itu di 110 sampai 115 juta total, berikut dengan spare perbaikan, itu masih cukup. Jika Anda carinya yang istimewa, kilometernya rendah seperti ini, itu beda harganya karena termasuknya barang istimewa, kilometernya sedikit. Bisa ada perbedaan 5 sampai 10 juta. Jika carinya Anda yang seperti ini, yang kilometernya rendah, mobilnya banyak sekali orinya jelas yang pasti, 120 sampai 125 total sudah ada spare untuk perbaikan, berikut dengan jasa saya. Dan semuanya ada hitungannya, saya tidak all in. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya yang istimewa, kilometernya rendah, harganya dapat murah, PR-nya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Anda bisa ikuti saya dan bisa tanya-tanya melalui postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Jika Anda ingin cari mobil apa, nanti siapkan dana berapa, kemudian punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya terima 20 orang pemesan terbaru. Prosesnya Anda WhatsApp saya dulu. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan harganya, totalnya saya akan jelaskan kepada Anda. Kemudian kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan dan sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda pesan slot. Karena mohon maaf tidak bisa langsung masuk. Di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jadi hari saya buka pesanan, saya pilih, jika di belakang Anda belum ada 10 orang, Anda bisa masuk di hari pesanan tersebut. Semuanya akan bisa masuk jika sabar, itu jika mau pesan mobil di kami. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.